Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video kali ini atau di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan di bab selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, nanti jangan lupa kalian absen ya. Dan silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kalian melihat video ini, supaya kalian nanti dipermudah dalam pemahamannya. Oke, nanti kedudukan titik terhadap lingkaran ya, nanti ada 3. Yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Jadi nanti itu titiknya berada di dalam lingkaran. Kalau misalnya saya gambar nih ya, ini gambarnya jelek gak apa-apa ya, karena ini keterbatasan. Ini misalnya ada lingkaran, kalian anggap ini lingkaran gitu aja ya. Nah, ini lingkaran, titiknya itu di dalam lingkaran. Jadi di dalamnya sini, ada yang di sini, ada yang di sini, itu namanya titik berada di dalam lingkaran. Lah, cirinya kalau misalnya nanti kalau ada gambarnya kayak gini, kalian paham ya gambar titik itu berada di dalam. Kalau misalnya nggak ada gambarnya kayak gimana? Nah, kita bisa mengeceknya dari dari persamaannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat, nanti dia kurang dari r kuadrat. Jadi nanti titiknya kalau kalian substitusikan ke sini, nanti hasilnya itu kalau kurang dari r kuadrat, berarti itu titiknya itu berada di dalam lingkaran kayak gitu. Jadi nggak perlu kalian gambar terus cari tahu titiknya di mana, kayak gitu nggak perlu ya, itu terlalu lama. Jadi kalian tinggal cek aja titiknya itu di sini nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu titik berada pada lingkaran. Pada lingkaran itu gambarnya gimana? Misalnya ini ada lingkaran. Sekali lagi maaf ya kalau gambarnya emang nggak lingkaran. Nah, pada lingkaran titiknya di sini loh. Nah, di sini di sepanjang ini ya, kelilingnya. Nah, di sini itu namanya, ini titiknya pada lingkaran. Nah, kalian juga nggak perlu ngecek ya, kalian nggak perlu gambar. Nanti kalian tinggal cek aja titiknya itu kalian masukkan. Terus kalau titiknya tadi hasilnya itu adalah sama dengan r kuadrat, berarti titiknya itu berada pada lingkaran. Kita tinggal ngecek gitu aja. Terus yang selanjutnya, titik berada di luar lingkaran. Kalau titiknya itu di luar lingkaran, misalnya ada lingkaran ya, maaf kalau jelek lingkarannya ya. Nah, titiknya itu berada di luarnya, berarti di sini ada titik, misalnya di sini atau di sini atau di sini kayak gitu titiknya. Itu berarti titik berada di luar lingkaran. Lah, cirinya apa? Cirinya itu nanti kalau kalian masukkan x kuadrat plus y kuadrat, nanti hasilnya itu lebih dari r kuadrat. Berarti itu titiknya berada di luar lingkaran. Contohnya ya, sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Titik yang pertama dulu ya, 5,2. Nah, 5,2 kita masukkan. Lah, 5,2-nya itu kita masukkan 5-nya ini itu x ya, 2-nya itu y. Kita masukkan ke persamaannya ini. Lah, kita cek dia itu apa kurang dari 25, apa sama dengan 25, atau lebih dari 25. Gampang sekali toh ngeceknya, gampang ya. Gampang. Ini x-nya, ini x kuadrat, kita masukkan 5 kuadrat. Sini y-nya 2, berarti ini y kuadratnya kita masukkan 2 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 2 kuadrat 4. 25 tambah 4 ketemunya 29. 29 sama 25 itu besaran yang mana? Besaran 29 ya kan? Berarti dia itu lebih dari r kuadrat ya kan, karena dia lebih dari 25, berarti dia lebih dari r kuadrat. Tadi kalau dia itu lebih dari r kuadrat, berarti titiknya berada di mana? Ya benar, di luar lingkaran. Karena x kuadrat plus y kuadratnya lebih besar dari r kuadrat, maka titiknya 5,2 berada di luar lingkaran. Paham ya? Saya harap kalian paham semuanya. Contoh yang kedua, sekarang yang B, sama seperti tadi ya. Berarti ini x-nya -1, y-nya itu 3. Berarti ini kita masukkan, x kuadratnya nanti diganti -1, y kuadratnya diganti 3. Kita masukkan, terus kita cek. Nah, ini -1 kuadrat itu 1, 3 kuadrat itu 9. 1 tambah 9, 10. Lah, 10 sama 25 itu besarannya mana?
Besar yang 25 ya. Karena besar yang 25, berarti tadi yang pertama tadi kalau titiknya itu kurang dari R kuadrat, jadi titiknya berada di mana? Ya benar, di dalam lingkaran. Jadi ini kita bisa tulis kayak gini ya. Karena hasilnya tadi itu kurang dari R kuadrat, maka titiknya itu terletak di dalam lingkaran. Paham ya? Terus yang C sekarang, titik yang terakhir nih. 3,-4 sama, caranya sama seperti tadi. Ini memang mudah kok. Kedudukan titik itu mudah sekali, kalian pasti bisa. Ini X, ini Y ya. Nah, ini kita masukkan ya. X kuadratnya itu 3, Y kuadrat itu negatif 4. Berarti kita tulis jadi ini ya. 3 kuadrat itu 9, terus min 4 kuadrat itu 16, kalau dijumlahkan 25. Lah ini 25 sama dengan jari-jarinya ya. Kalau sama tadi gimana? Titiknya berada di salah, titiknya berada pada lingkaran. Paham ya sekarang ya? Saya harap kalian paham. Kita bisa melanjutkan ke materi, ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua sekarang. Titik 8, P terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289. Apabila P bernilai, maksudnya ini disuruh mencari nilai P-nya gitu ya. Jadi ini udah diketahui di sini titiknya itu pada lingkaran. Berarti nanti kalau pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadratnya harus sama dengan R kuadrat. Berarti kita tinggal memasukkan titiknya sama tadi ya, disubstitusikan. Titik berada pada lingkaran. Ya, berarti ini syaratnya ya, titik pada lingkaran itu syaratnya tadi sudah. Berarti kita substitusikan. X-nya di sini itu 8 ya kan, Y-nya itu P. Udah kita tinggal masukkan ke sini. Berarti ini X kuadrat berarti 8 kuadrat ya, ditambah Y kuadratnya berarti P kuadrat sama dengan 289. 8 kuadrat berapa? 64 plus P kuadrat sama dengan 289 ya toh. Berarti ini 64-nya pindah ruas. 64 kalau pindah ruas jadi apa? Jadi min. Berarti ini 289 dikurangi 64. Berapa hasilnya? P kuadrat sama dengan berapa hasilnya? Berapa? 225. Itu baru P kuadrat. Padahal kita suruh mencari P. Berarti akar dari 225. 225 akarnya berapa? Nah, bisa 15 atau min 15. Nah, berarti P-nya, nilai P-nya itu 15 atau min 15. Di sini ya, saya tulis bisa seperti ini ya. Jadi P-nya 15 atau min 15. Paham? Bisa dimengerti ya sampai situ ya. Oke, ini kok jadi jelek kayak gitu ya. Terus contoh yang nomor 3. Tentukan kedudukan titik 3,5 pada lingkaran. Lah, kalau tadi itu contoh-contoh yang tadi itu kan X kuadrat plus Y kuadrat kayak gitu ya. Itu berarti pusatnya di O 0,0. Lah, sekarang kalau pusatnya itu di A, B seperti ini persamaannya. Lah, gimana caranya? Sama, intinya itu substitusikan titik itu ke persamaan. Lah, nanti kalian cek itu kurang dari R, apa sama dengan R, apa lebih dari R kayak gitu. Itu yang menentukan kedudukannya. Oke. Yang mana ya? Ya, kita bahas ya, substitusikan. Berarti ini X, X-nya 3, Y-nya 5. Kita masukkan. Masukkan ya. Nah, jadinya ini 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5 dikurangi 2 kuadrat. 3 kurangi 3 itu 0, 5 dikurangi 2 itu 3. 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9 berarti 9. Berarti kan sini 9. 9 sama 16 itu besar mana? Besar 16. Berarti kan X kuadrat plus Y kuadratnya kan kurang dari R kuadrat. Karena kurang, berarti titiknya berada di dalam lingkaran. Nih, di dalam lingkaran. Paham ya? Saya rasa itu kalian paham. Itulah kedudukan titik
terhadap lingkaran. Yang selanjutnya kita lanjut aja bahas selanjutnya kedudukan garis lurus terhadap lingkaran. Sama nanti juga ada 3 juga. Yang pertama garis memotong lingkaran. Terus nanti itu syaratnya D-nya itu lebih dari 0. Terus ada lagi garis menyinggung lingkaran, itu D-nya sama dengan 0. Terus ada lagi garisnya tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran, itu D-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalnya kita gambar gitu ya, memotong lingkaran itu gimana sih garis memotong lingkaran? Ini misalnya ada lingkaran kayak gini, garisnya tuh memotong kayak gini ya. Di 2 titik yang berbeda, ini titik 1, ini titik 2. Ini namanya garis memotong lingkaran. Kalau garis menyinggung lingkaran itu gambarnya gimana? Ini misalnya ada lingkaran gini gitu aja ya. Garisnya itu menyinggung, seret. Jadi cuma nyenggol si titik gitu loh. Ya, di sini di 1 titik kayak gini. Jadi kayak nyenggol. Ini gambarnya kurang pas ya. Ini pokoknya ini nyenggol lingkarannya dikit gitu ya. Jadi ketemu di 1 titik. Kalau garisnya itu tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, berarti ya udah garisnya itu di luar lingkaran, bisa ke sana kayak gitu. Itu namanya garis tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Lanjut ke contoh soalnya aja ya. Oh iya, tadi lupa. D itu apa? D itu adalah diskriminan ya. Diskriminan itu nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Masih ingat persamaan kuadrat kemarin ya, ada A, ada B, ada C ya. Nah, langsung ke contoh soal aja biar kalian lebih paham, biar cepat pahamnya. Tentukan posisi garis Y sama dengan 3x min 1 terhadap lingkaran itu. Nah, berarti kalau kayak gini, intinya itu sama ya dari tadi, itu substitusikan. Jadi kalau ini garis, ya garisnya ini kamu substitusikan ke persamaan lingkarannya. Nah, ini kan Y-nya sama dengan 3x min 1. Berarti nanti Y-nya kamu ganti 3x min 1. Semua Y-nya diganti. Nah, berarti ini nanti jadinya kayak gini ya. X kuadrat plus ini Y kuadrat, toh Y-nya diganti nih. 3x min 1 kuadrat plus 2x plus 2y. Nih y-nya ini ya, berarti y-nya diganti 3x min 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Terus x kuadrat, ini 3x-nya dikuadratkan berarti 9x kuadrat. Terus ini kayak kemarin ya, 2 kali min 1 itu min 2, min 2 kali 3x itu min 6x. Nah, terus ini min satunya dikuadratkan jadi plus 1, ini plus 2x, terus ini dikalikan 2 kali 3x itu 6x, 2 kali 1 itu min 2, min 4 sama dengan 0. Yang sejenis kita gabungkan ya, ini x kuadrat tambah 9x itu podo karo 1 ditambah 9, berarti 10x ya. Ini min 6, ini plus 6, coret-coret. Habis ya, berarti tinggal 2x ini ada 1 dikurangi 2 itu min 1 ya, min 1 min 4 berarti min 5. Ini ketemu persamaan kuadrat ya, ketemu persamaan kuadrat, masih ingat ini namanya 10, ini namanya A, terus 2 ini namanya B ya kan, terus min 5 ini namanya C, masih ingat ya. Nah udah, kita masukkan aja tadi diskriminannya. Kita cari diskriminannya ya, tadi B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali 10 kali min 5, ketemunya 204 ya. Ini ya langsung aja ya, 204. Perhatikan di situ 204 itu kurang dari 0 sama dengan 0 apa lebih dari 0? Lebih dari 0 ya. Kalau D-nya, ini kan D tadi ya. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti garisnya apa tadi? Memotong, menyinggung atau tidak memotong, menyinggung. Nah, garisnya kok garisnya terletak pada lingkaran? Maaf, ini salah ya. Ini harusnya garisnya apa? Bukan terletak pada lingkaran ini, tapi garisnya, maka garisnya itu ini bukan ya, garisnya apa? Memotong apa? Memotong ya. Ya maaf, yang terakhir itu kesimpulannya salah. Yang benar itu garisnya memotong lingkaran. Oke, sekian video dari saya, semoga saja bermanfaat, semoga saja kalian paham semuanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.